Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Putri Aulia Maharani. Kali ini kita akan membahas tentang networking model. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada pengenalan networking. Ada definisi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ini ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar jika vendor ingin bergabung dengan perusahaan atau vendor yang lain. Itu akan sulit karena sudah memiliki model atau aturannya masing-masing dan dengan aturan yang berbeda. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh OSI pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI 7 Layer Model. Nah, jadi ketika permasalahan tadi memiliki aturan yang berbeda-beda, maka OSI ini dengan sepakat membuat sebuah aturan yang harus diikuti oleh yang menjadi standar untuk para jaringan komputer atau vendor-vendor lain dalam membuat sebuah aturan jaringan model. Before vs after networking model. Dari sisi kanan kita bisa lihat di sini perbedaan sebelum kita mengenal networking model dan sesudahnya. Nah, kita di sini bisa lihat sangat tidak beraturan karena memang benar-benar tidak tersusun. Maka dari itu di sini selain vendor itu memiliki aturan yang berbeda, tetapi dia juga tidak akan tersusun dan tidak memiliki aturan. Bisa saja terjadi tabrakan ataupun hal-hal lainnya. Sisi kiri, nah ini adalah after networking model, itu diterbitkan disebut dengan OSI model layer. Di sini bisa dilihat sudah tersusun dengan rapi, dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini adalah perbedaan sebelum dan sesudahnya data networking model. Jadi cukup memudahkan kita karena sudah sangat beraturan dan ada standarnya. Jadi setiap perusahaan atau vendor pasti memiliki aturan yang sama sehingga memudahkan kita untuk pembelajaran atau untuk kita berkolaborasi dengan vendor yang lainnya karena di sini sudah sangat rapi dan tersusun. Pengenalan OSI layer. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, networking model itu ada dua. Yang pertama adalah networking TCP atau IP model. Untuk networking TCP IP model ini lebih less formal dibanding OSI. Kalau tadi OSI itu menerbitkan networking model yang connection atau Open System Interconnection. Adapun TCP IP seperti ini upgrade dari OSI layer. Karena teknologi jaringan itu semakin berkembang, jadi pasti para perusahaan terus berkolaborasi atau terus memperbaiki sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan teknologi manusia ke depannya. Jadi setelah memiliki OSI karena dibilang cukup kompleks, maka OSI layer itu sudah jarang digunakan, hanya untuk kebutuhan edukasi. Jadi yang sering digunakan itu adalah TCP IP. Kenapa OSI ini sekarang jarang digunakan? Yang pertama, karena masih lebih kompleks. Dan TCP IP ini biasanya model yang dibuat lebih ringkas dan lebih singkat. Jika kita lihat di sini, OSI layer itu memiliki 7 layer. Sedangkan TCP IP ini sudah menggunakan 5 layer. Jadi, seperti TCP IP ini adalah upgradean dari OSI layer. Maka kenapa sekarang itu lebih banyak digunakan TCP IP dibanding OSI layer. Walaupun jarang digunakan OSI model ini, kita juga harus tetap mengetahui perkembangan OSI model. Karena seperti yang dibilang tadi, TCP IP itu adalah upgradean dari OSI layer. Jadi sebelum adanya TCP IP, itu ada OSI layer terlebih dahulu. Jadi kita harus mengenal apa sih OSI model ini. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau OSI sebagai rangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan.
OSI model memecah proses komunikasi menjadi tujuan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Jadi balik lagi, karena tadi fungsi atau manfaat dari networking model itu adalah untuk memberikan aturan, untuk menstandarisasikan agar terpusat pada networking model. Maka OSI model itu sendiri adalah berfungsi untuk menjadi standar yang digunakan dalam dunia jaringan komputer. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai networking model. Sebelumnya kita sudah membahas pengenalan OSI layer 7, lalu selanjutnya sekarang kita akan membahas TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Selanjutnya, cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disuruh menjadi sebuah file yang utuh. Kita bisa lihat di samping ini ada penerima dan pengirim. Jadi sebelum paket data dikirim ke penerima menjadi sebuah paket yang utuh, dia akan melewati tahapan proses networking model ini. Yang pertama, dia akan mengirim melalui router, lalu setelah dari router baru dikirim ke penerima. Tapi sebelum itu, kita harus melewati beberapa tahapan seperti misalnya kita bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan kereta. Itu kita harus menghadapi yang namanya pengecekan atau pemeriksaan. Hampir sama seperti itu. Cara kerja jaringan TCP/IP ini adalah dia tidak langsung menerima seperti itu saja, tapi seperti mengecek atau memfilter datanya itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Jadi untuk nanti yang diterimanya itu ada tahapan-tahapannya. TCP/IP ini ada beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu. Ada yang 4 layer dan ada yang 5 layer. Kita lihat perbandingannya antara OSI, TCP/IP 4 dan TCP/IP 5 layer. Kalau di OSI itu 7 tahapan, yaitu mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Tapi kalau di TCP/IP, application, presentation, dan session itu diringkas menjadi application saja. Lalu transport tetap menjadi transport, network menjadi internet, data link dan physical itu menjadi hanya link saja kalau di 4 TCP/IP layer. Tapi yang sering digunakan itu TCP/IP 5 layer yang dimulai dari physical, data link, network, transport, dan application. Jadi dari 1 sampai ke 4 itu sama, hanya saja beda di session, presentation, dan application. Itu digabungkan. Nah, yang tadinya kita perlu melewati 7 tahapan di TCP/IP ini hanya perlu melewati 4 hingga 5 tahapan saja. TCP/IP Application Layer. Application Layer lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan maksudnya itu apa sih? Misalnya, kalau kalian suka search di browsing atau YouTube, cari google.com atau youtube.com. Itu merupakan communication atau implementasi dari TCP/IP Application Layer. Communication process according to HTTP. Nah, di sini ada user, browser, dan web server. Ketika kita mengetikkan sebuah link atau URL, dia akan sampai ke browser. Di browser ini adalah merupakan proses dari application layer ini. Dia mentranslate URL info itu menjadi HTTP request. Setelah di HTTP request ke web server ini biasanya suatu divisi di dalam dunia jaringan komputer untuk mengatur domain server yang nantinya sering digunakan. Lalu setelah itu nanti dia menyaring atau mencarikan informasi yang tadi kita cari. Nah, setelah menemukan apa yang dicari, itu nanti dia akan mengirimkan kembali status of search and data of
web page, lalu direspon, lalu rendering data to final web page. Nah, itu terakhir di web page, di display web page index HTML. Jadi tugas dari application layer itu dia hanya untuk mengirimkan URL, lalu setelah itu ditranslate oleh browser, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke web server. Jadi tergantung pada web server apakah dia menerima atau tidak. Ketika sudah berhasil, dia memberi status kodenya, lalu setelah itu kita bisa lihat ke application yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang transport layer atau lapisan transport, mengatur pengirim data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya ada TCP dan UDP. Nah, jadi transport layer ini dibagi menjadi dua, ada TCP dan UDP. Nah, perbedaannya itu apa sih? TCP, Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudahkan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Adapun yang namanya UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan, pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, intinya kalau TCP itu dia bisa mencegah data yang macet dan mengoreksi data yang sudah lengkap atau belum, dan kecil kemungkinan data untuk hilang. Tapi kalau UDP itu tidak peduli mau ada yang hilang atau tidak, yang penting beres. Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsional dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya, yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Sebelumnya sudah dibahas, setelah dari application di bagian web server itu, apa sih yang dia periksa itu setelah masuk ke application? Dia menentukan apa? Dia masuk ke transport layer untuk menentukan apakah itu TCP atau UDP. Selanjutnya kita bahas mengenai TCP/IP network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Setelah dicek, yang pertama itu di application, lalu transport, baru itu dia ke network layer atau proses perangkat itu diberikan identitas berupa IP address. IP address merupakan alamat untuk kita mengetahui bagaimana identitas komputer tersebut, dia itu menggunakan yang namanya IP. IP address ini bekerja di network layer. IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Setiap komputer itu memiliki alamat IP address yang sama. Pasti akan terjadi tabrakan data atau pengiriman paket data yang salah, karena banyak sekali yang menggunakan IP address itu dengan alamat yang sama. Tapi beda halnya ketika kita konfigurasikan IP address itu secara unik. Setiap komputer itu memiliki alamat yang berbeda, pasti tidak akan terjadi tabrakan data atau kesalahan dalam pengiriman paket. Selanjutnya TCP/IP, data link, dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Checks Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Pada data link dan physical layer yang digunakan itu adalah MAC address. Apakah MAC address itu sama dengan IP address? Jadi MAC address itu
seperti identitas yang secara detail seperti kode dari produknya, atau nama jika dianalogikan. MAC address ini adalah namanya, lalu IP address itu adalah alamatnya. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Seperti yang kalian tahu, physical yang berarti sudah jelas berhubungan dengan yang secara fisik atau secara langsung dari device yang kita gunakan seperti kabel ataupun wireless. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Kita bisa lihat di sini ada pengirim dan penerima. Encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link, dan juga physical layer. Nah, setelah dari physical layer, dia itu biasanya mendefinisikan melalui sebuah bilangan biner 101010. Nah, itu tuh didefinisikan di physical layer, lalu dikirimkan pengirim paket data ke pengirim. Dimulai dari masuk ke physical, data link, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadilah penggabungan pecahan paket data yang dinamakan decapsulation. Jadi, encapsulation dan decapsulation ini seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi ke beberapa lapisan. Lalu setelah itu digabungkan menjadi sebuah paket data yang utuh kembali dan diterima oleh pengirim. Kalau encapsulation itu pemecahan paket data dan decapsulation itu penggabungan kembali pecahan paket data menjadi satu data yang. Lalu dalam encapsulation dan decapsulation itu ada yang namanya sender, pengirim, receiver, penerima. Kalau di dalam sender ini, kalau kita mengirim satu data utuh, nanti akan ada yang namanya proses TCP, proses application, network, TCP atau UDP. Lalu setelah itu ada data TCP dan IP menambahkan dari network. Setelah itu data, TCP, IP, dan data link. Nah, lalu yang receiver itu akan menerima. Yang pertama itu ada data link, IP, TCP, data, dan data link. Lalu setelah itu dia akan membuang paket data link. Ketika masuk di dalam network, dia hanya akan mengambil dari IP, TCP, dan data. Setelah dari itu, dia hanya akan mengambil TCP dan data. Dan yang terakhir, application, dia hanya akan mengambil data. Pengirim, dia akan melewati beberapa tahapan, yaitu dari application, transport, network, data link, dan physical. Dari physical ini lalu ditransmisikan dalam sebuah jaringan bilangan biner dan dikirimkan lagi melalui physical, data link, lalu ke network. Di network dia akan membuang header dan ditransfer, dia hanya akan menerima TCP, data. Kalau yang terakhir di application itu data. Jadi ketika kita melewati sebuah proses tahapan dari mulai network model TCP IP, dia akan menambahkan seperti header atau judul. Header itu adalah judul atau seperti penanda-penanda bahwa data ini telah mengalami beberapa proses dari penerimaan atau aturan yang ada pada TCP IP. Nama pesan pada TCP IP. Jadi pada TCP IP itu ada memiliki sebuah nama dalam pengiriman pesannya. Yang pertama itu ada segmen, yang kedua itu ada paket, dan yang ketiga itu ada frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan data. Kalau paket itu ada data dan IP, dan frame itu ada data atau perspective on an encapsulation and data. Cukup sekian kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.